Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda tampan bernama Sung Chen yang baru saja diterima bekerja di sebuah stasiun televisi. Dia sengaja memilih tempat itu karena ingin bertemu dengan kakak kelasnya, seorang wanita cantik yang merupakan cinta pertamanya. Namun, di stasiun televisi, mereka melihat berbagai program TV yang sedang ditayangkan, seperti Immortal Song dan Run of the Superman, yang saat itu meraih rating tertinggi. Produser K meminta bantuan Yejin untuk menemukan kejadian pagi itu. Yejin memarahi produser Kim. 시킨 건데 얼마나 선배차 같은 똥차 말고 진짜 왜 뺑소니 뒤집어 쓰고 큰일 나. 또 그렇게 큰 차를 합리적이야 안 그래? Yejin mencoba menghubungi Sung Chen yang mobilnya tergores, namun tidak mendapatkan balasan karena sebagai produser baru, Sung Chen dilarang membuka ponsel selama program pelatihan. Yejin bahkan belum menyadari bahwa Sung Chen adalah pemilik mobil yang telah digoresnya pagi itu. Ketika menjelaskan tentang pengoperasian kamera di panggung Pink Music, kamera malah menangkap adegan romantis antara produser John Mo dan seorang wanita. 해주? 옆에 누구야? 저기 라준발 쟤네. 에이 무슨 남녀가 다 Adegan ini membuat Sung Chen terkejut karena wanita itu adalah cinta pertamanya, Mu dengan John Mo. Dalam kemarahannya, Sung Chen menyipratkan bekas cuci tangannya ke arah John Mo. Hari itu juga, John Mo mendapatkan panggilan dari komisi penyiaran mengenai sebuah acara yang mengandung kata-kata kurang pantas. Rating acara tersebut semakin menurun dan terancam dihentikan. John Mo merasa sangat bertanggung jawab terhadap timnya dan diberikan kesempatan oleh kepala departemen hiburan untuk memperbaiki kesalahan dengan merombak seluruh pemain dan membuat program TV baru. Namun, itu bukanlah hal yang mudah karena para pemain dalam program itu sudah seperti keluarganya sendiri. Di tempat lain, Yejin berseteru dengan seorang artis cantik bernama Cindy yang terkenal sangat galak. Bahkan manajernya pun takut padanya. Yejin meminta Cindy untuk sedikit mengubah penampilannya agar lebih sopan. Namun Cindy yang tengah naik daun menolak mengubah stylenya dengan alasan konsep album terbarunya yang sedikit lebih seksi. Yejin memutuskan untuk turun tangan sendiri dan situasi menjadi tegang dengan kedua wanita yang terkenal galak itu saling berdebat. Namun, ketika berada dalam satu ruangan, Yejin memohon kepada Cindy untuk tampil menggunakan jaket agar baju tembus pandangnya bisa tertutup. Cindy akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Namun, di tengah-tengah pertunjukan, Cindy tiba-tiba membuka jaket kulit hitam yang dikenakannya, mengejutkan Yejin dan kru lainnya. Kejadian ini membuat Yejin sangat marah karena perintahnya tidak dipatuhi. Saat itu, Sung Chen menjadi sasaran kemarahan Yejin padahal Sung Chen tidak melakukan kesalahan apapun. 너 방청객이야? 방통인 가서 그렇게 얘기해라 꼭! Hari pertama kerja Sung Chen terasa sangat berat dan dia pulang dengan wajah sedih karena cinta dan pekerjaannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di sisi lain, John Mo merasa kasihan kepada Cindy yang hanya diberikan makanan instan oleh agensinya. Dia membelikan Cindy sup karena merasa kesal melihat bagaimana agensi yang menaungi Cindy tidak memperlakukan artisnya dengan baik. Cindy yang awalnya kesal dengan makanan berubah menjadi tersentuh dengan perhatian John Mo, meskipun dia tidak kenal dengannya. 모르지. Kemudian, saat berada di parkiran, Yejin terkejut menemukan bahwa pemilik mobil di sebelahnya adalah produser baru yang dia marahi sepanjang hari. Di tempat yang berbeda, John Mo mengajak timnya makan bersama dan mengumumkan bahwa membuat semua pemain terkejut. Malam itu, Yejin dan John Mo pulang dalam keadaan lelah dan kecewa. Ternyata, mereka berdua tinggal di apartemen yang sama. Mereka saling berbagi kesialan hari mereka dan ternyata mereka dulu adalah teman kecil. Apartemen itu awalnya milik keluarga Yejin,
Namun setelah ayahnya mengalami kebangkrutan, apartemen tersebut dijual kepada keluarga John Mo yang saat itu termasuk golongan orang kaya. John Mo yang baik hati menawari Ye-jin untuk tinggal bersama agar bisa menghemat uang, dan Ye-jin menerima tawaran tersebut bahkan mengajak adiknya untuk tinggal di sana. Sementara itu, keluarga Sung Chen sangat bahagia dan bangga dengan pekerjaan barunya, sehingga mereka merayakannya dengan makan malam dan meniup lilin. Setelah selesai makan malam, Sung Chen hendak membuang sampah dan tidak sengaja bertemu dengan kakak kelasnya, Jae-hye, yang ternyata hendak mengunjungi John Mo di apartemennya. Mengetahui bahwa John Mo juga tinggal di apartemen itu, Sung Chen dengan sengaja meletakkan sampah yang dia bawa di mobil John Mo. 보기는 빠른 편이라 저도 사람이니까 두 분. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke kantor, orang tua Sung Chen memeriksa mobilnya yang terkena goresan di tempat yang sama. 아니 왜 그런 데를 갔어? 아는 사람 있다고 전. John Mo merasa kesal karena ada sampah di mobilnya. Sementara Sung Chen merasa senang karena kejahilannya semalam berhasil membuat John Mo marah. Sesampainya di kantor, Sung Chen ditempatkan di tim One Night di bawah pimpinan John Mo. Kedatangan Sung Chen yang sedikit ceroboh memecahkan keheningan suasana tim John Mo, yang saat itu serius membahas agenda mereka. John Mo sedang bingung mencari cara untuk memberitahukan tentang pergantian pemain. Terlebih lagi ada seorang artis senior yang sangat mereka segani, Yoo Jung. Setelah berdiskusi, akhirnya Sung Chen yang ditugaskan untuk mengurusi artis ini. Cindy, yang merupakan anggota girl band, sedang mempertimbangkan untuk bersolo karir, dan namanya semakin bersinar di dunia hiburan, sementara girl band lainnya mulai diabaikan penggemarnya. Sung Chen berusaha memberitahukan Yoo Jung bahwa dia akan diberhentikan dari program, tetapi penjelasannya yang berbelit-belit malah membuat Yoo Jung salah paham. Yoo Jung mengira bahwa dia akan mendapatkan banyak tawaran dalam episode yang akan datang. 너무 열심히 하시고 좋으신데 연화 됐다. 감사합니다. 예. 그런데 나 자기가 무슨 말 하려는지 다 이 바닥 경력 40. Saat makan malam perpisahan anggota lama dan tim produser, suasana menjadi canggung karena hanya Yoo Jung yang tidak tahu tentang pergantian anggota. Sung Chen terjebak macet dan tidak bisa memberitahu timnya bahwa Yoo Jung telah salah paham. John Mo merasa sangat bersalah karena tidak memberitahu Yoo Jung secara langsung dan meminta Sung Chen untuk menjelaskannya setelah acara makan malam. Setelah makan malam, John Mo ingin bertemu dengan pacarnya, tetapi pacarnya justru meminta putus tanpa alasan jelas dan pergi meninggalkannya. Kembali ke kantor, Sung Chen dihubungi oleh Yoo Jung yang menasihatinya untuk tetap kuat sebagai pegawai baru. Yoo Jung juga berpesan untuk menitipkan minuman tradisional yang dia buat sendiri untuk John Mo. Saat hendak pulang, cuaca di luar sedang hujan, dan Sung Chen melihat Cindy menunggu sendirian. Karena Cindy tidak membawa payung, Sung Chen memberikannya dan meminta nomor ponselnya untuk memastikan payung itu dikembalikan keesokan harinya. Cindy yang terburu-buru akhirnya memberikan nomor ponselnya. Dia tahu bahwa Sung Chen adalah tim yang menghandle John Mo, yang pernah membelikan makanan untuknya. Kemudian, tim produser baru dan produser lama mengadakan makan malam bersama. Ye-jin mencoba mengakrabkan diri dengan Sung Chen, tetapi Sung Chen masih merasa kesal dan meminta ganti rugi untuk memperbaiki goresan mobilnya. Setelah makan malam, Sung Chen mengikuti John Mo untuk memberikan minuman dari Yoo Jung dan mengetahui bahwa John Mo dan Ye-jin tinggal bersama. Sung Chen mulai curiga dengan hubungan antara kedua produser tersebut dan memutuskan untuk memata-matai mereka, menganggap John Mo sebagai playboy. Padahal, Sung Chen tidak mengetahui bahwa hubungan John Mo dan Ye-jin sudah putus. Keesokan harinya, tim Week sedang meeting untuk mencari anggota baru,
Namun beberapa komedian menolak bergabung dengan program baru. John Mo menanyakan ide Sung Chen, yang ternyata memiliki ide yang sangat baik. Sung Chen mengusulkan agar tim One Night digabungkan dengan 3 bintang tamu, terdiri dari artis pria dan wanita, yang kemudian akan dipasangkan. John Mo terlihat sangat bangga dengan ide brilian Sung Chen, tetapi tetap kesal padanya. Setelah meeting, direksi stasiun televisi memanggil John Mo untuk menanyakan progresnya. John Mo yang belum menentukan siapa yang akan bergabung dan juga belum memikirkan konsep baru, merasa pusing dengan pilihannya sendiri. 그래서 잊혀지질 않는데 그게 짝짓기 얘기도 있긴 있었는데 야 거봐라 내가 뭘 했어 내가 한 거거든. Di sisi lain, Sung Chen terlihat bingung saat melihat keakraban antara Ye Jin dan Jae He, dan beranggapan bahwa John Mo benar-benar seorang playboy yang menyukai 2 orang sekaligus. Padahal, Sung Chen belum mengetahui kejadian sebenarnya. Sementara itu, setelah berdiskusi dengan direksi, John Mo mulai mendiskusikan idenya bersama anggota baru. Dia memiliki ide membawa 6 calon anggota baru yang mirip dengan ide Sung Chen, yaitu mengemas konsep perjodohan seperti di acara We Got Married. Di tempat yang berbeda, Cindy yang mulai tertarik dengan hatersnya memilih untuk mendaftarkan diri sebagai anggota klub hater dengan nama samaran, Sebenarnya Aku Kuat. Dia tidak terlalu terpengaruh oleh komentar pedas dari netizen. Tak lama, Cindy menerima pesan dari Sung Chen yang mengingatkannya untuk segera mengembalikan payung yang dipinjam. Cindy merasa kecewa karena Sung Chen hanya menanyakan payung dan tidak bertanya tentang dirinya. John Mo kemudian mengajak Sung Chen untuk makan bersama. Tak lama kemudian, rekan-rekan mereka juga bergabung, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan minum soju bersama. Sung Chen, yang masih junior, menjadi sangat mabuk dan akhirnya berpamitan pulang. Namun, sebelum pulang, dia mampir ke apartemen Ye Jin untuk mengantarkan kue pesanannya. Dalam keadaan mabuk, Sung Chen merebahkan diri di pelukan Ye Jin. Tak lama setelah itu, John Mo pulang dengan keadaan yang sama-sama mabuk dan kaget melihat Sung Chen sudah ada di rumahnya. Keesokan harinya, Jae mengajak John Mo dan Sung Chen untuk sarapan bersama. Jae menjelaskan alasan dirinya tinggal di apartemen yang sama dengan Ye Jin dan meminta untuk tidak menyebarkan kesalahpahaman tentang mereka. Di kantor, Ye Jin mulai merasa was-was dengan Sung Chen karena takut rumor tentang dirinya dan John Mo akan tersebar. Namun, Sung Chen malah mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang hubungan John Mo dengan Jae He. Dan Ye Jin menyadari bahwa dia diam-diam menyukai mantan pacar John Mo. Setelah itu, John Mo memanggil manajer Cindy dan menegurnya karena akibat ulah Cindy, dia harus dipanggil oleh komisi penyiaran. Ye Jin semakin kesal karena Cindy akan kembali hadir di program musik minggu ini, dan berniat untuk tidak mengganggu Cindy lagi meskipun lagunya sedang trending. Tim John Mo tidak setuju dengan hal tersebut, karena ini merupakan momentum agar program mereka tetap populer dan Cindy tetap berada di posisi teratas untuk single lagunya. Secara mengejutkan, Byeon datang untuk memberitahukan bahwa Cindy menerima tawaran untuk menjadi anggota program One Night. Sung Chen mendapatkan pujian dari semua orang karena berhasil membawa Cindy bergabung sebagai anggota baru. Sung Chen merasa bangga dan agak kikuk ketika dijodohkan dengan Cindy. Tak lama setelah itu, Cindy menghubungi Sung Chen dan mengajaknya bertemu di tempat parkir. Setelah itu, Sung Chen mencoba memeriksa mobil Cindy, namun Cindy sengaja tidak membuka mobilnya, senang melihat ekspresi Sung Chen. Setelah membuka pintu mobil, Cindy menyapa Sung Chen dan mulai berbincang mengenai keputusannya untuk bergabung dengan program One Night. Cindy meminta Sung Chen untuk menjaganya, dan permintaan ini langsung disetujui. Setelah bertemu dengan Sung Chen,
Cindy juga bertemu dengan John Mo dan mengatakan bahwa dia mau bergabung karena John Mo dan Sung Chen telah berbuat baik kepadanya. John Mo meminta Cindy untuk tampil apa adanya dalam program dan menunjukkan kejujuran dari dirinya yang sebenarnya. Saat pulang, Sung Chen melihat Ye Jin menyapanya dengan ucapan selamat, yang membuatnya senang. Namun, dia merasa kesal karena Ye Jin terus menatap John Mo. Ketika Sung Chen mencoba untuk mengajak Ye Jin berbicara, Ye Jin mengalihkan pembicaraan dengan meminta bantuan Sung Chen untuk membawa barang-barangnya ke apartemen. Setibanya di apartemen, John Mo terkejut karena Ye Jin terus mengajak Sung Chen masuk. John Mo meminta Ye Jin untuk menjaga jarak dari Sung Chen, karena dia tahu Sung Chen mungkin hanya berpura-pura baik untuk mendekatinya. Keesokan harinya, tim One Night sibuk dengan persiapan syuting bersama anggota baru mereka. Mereka merancang konsep dan mencoba beberapa permainan. Sung Chen bersiap untuk syuting sambil menyiapkan beberapa barang. Teman-temannya di kantor membantu menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Kemudian, Ye Jin datang dan mengajak Sung Chen berbelanja. Sung Chen sangat senang dengan perhatian Ye Jin. 아, 선배님처럼. 야, 너 나 2만 원밖에 없다 오늘. 알았으니까 Pada malam hari, syuting pertama dimulai dengan membangunkan Cindy secara tiba-tiba di rumahnya. Cindy membuat mereka kerepotan dengan sikapnya. Cindy, yang biasanya tegas kepada manajernya, tampak berubah sikap menjadi ramah ketika Sung Chen tiba. Para anggota tim kemudian berkumpul sebelum memulai perjalanan. Para member pria harus memilih pasangan mereka, dan secara mengejutkan, tidak ada yang memilih Cindy. Dua anggota pria memilih Jisoo yang baru memulai karirnya. Karena Cindy tidak dipilih, dia mendapatkan hukuman untuk pergi ke tempat kemah dengan berjalan kaki, ditemani hanya oleh Sung Chen dan satu kameraman. Cindy tampak sangat menikmati perjalanannya dengan Sung Chen. Untuk menghilangkan rasa canggung, Cindy mengajak Sung Chen bermain gunting batu kertas. Cindy kalah dan harus membawa barang-barang Sung Chen selama perjalanan. Melihat Cindy kelelahan, Sung Chen memberikan perhatian romantis, termasuk membenarkan tali sepatu Cindy yang terlepas. Saat malam tiba, di villa tempat syuting berikutnya, para member sangat antusias mengikuti permainan. Cindy berusaha menunjukkan senyum bahagianya di depan kamera meskipun dia tersesat dan hujan mulai turun. Sung Chen memayungi Cindy, tetapi tiba-tiba memilih untuk memayungi kameramen dan meninggalkan Cindy sendirian. John mulai khawatir mendengar kabar tentang Cindy yang tersesat dan kehujanan. Dia meminta timnya untuk menghubungi Cindy dan menghindari permainan skip makan malam. Karena Cindy kalah dalam permainan, dia tidak bisa menikmati makan malam. Sung Chen memberikan buku yang dibawanya kepada Cindy agar dia bisa membacanya sebelum tidur. Keesokan harinya, Sung Chen dan Cindy tiba di villa untuk melanjutkan permainan. Bon hadir untuk memantau syuting, dan John Mo menegur Sung Chen karena membuat Cindy kelaparan. John Mo merasa kasihan kepada Cindy yang telah menempuh perjalanan jauh. Namun kameraman menjelaskan bahwa Sung Chen juga lelah dan tidak makan malam. Sung Chen hanya berusaha mengikuti konsep acara. Setelah mereka tiba di KBS, tim One Night dan para member mengadakan pesta untuk merayakan selesainya syuting. Cindy juga hadir untuk mengakrabkan diri dengan para kru. Ye Jin masih kesal dengan Cindy karena ulahnya dan harus dipanggil oleh komisi penyiaran. Ye Jin terus menceritakan dan mengejek Cindy.
Sementara John Mo dan Sung Chen merasa senang dengan pengalaman syuting pertama mereka bersama Cindy. Setelah selesai, Sung Chen harus menemani John Mo dan Ye Jin, dan bukannya pulang, mereka bertiga justru lanjut minum-minum di sebuah kedai. Dalam keadaan mabuk, Ye Jin mengungkapkan perasaannya kepada John Mo, dan Sung Chen yang masih sadar mendengarkan semuanya. Keesokan harinya, John Mo dan Ye Jin bangun dengan keadaan bingung dan tidak ingat apa yang terjadi semalam. Ye Jin bertanya kepada Sung Chen, yang juga menginap di apartemen. Namun Sung Chen mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa. Di kantor, Ye Jin masih memikirkan kejadian semalam. Dia ingat telah mengungkapkan perasaannya kepada John Mo, tetapi tidak yakin. Ye Jin meminta Sung Chen untuk mencari tahu apakah John Mo ingat perkataan Ye Jin saat mabuk. Selanjutnya, Sung Chen diberi tugas baru untuk membantu editor mengedit video One Night. Sebelum memulai, Sung Chen ditugaskan oleh seniornya untuk memesan makanan untuk tim editing. John Mo ingin membuat video yang menarik dengan memasukkan momen romantis saat Sung Chen mengikatkan tali sepatu Cindy. Sung Chen sedikit takut wajahnya akan muncul di televisi dan menjadi trending topik. Direktur Bion datang ke kantor membawa makanan untuk para kru KBS sebagai tanda perhatian. Namun kedatangannya ini bukan tanpa sebab. Ternyata, Bion ingin melihat hasil editan video Cindy sebelum ditayangkan, dan John Mo menolak permintaan tersebut dengan tegas. Saat Sung Chen hendak membeli makanan di tempat mereka dan John Mo minum, dia mengetahui dari si penjual bahwa John Mo masih sadar saat Ye Jin mengungkapkan perasaannya. Mendengar pengakuan ini, Sung Chen bertemu dengan John Mo dan menanyakan mengapa dia berbohong. Sung Chen merasa John Mo sangat tidak adil, karena dia tidak memahami betapa sedihnya Ye Jin yang cintanya ditolak oleh sahabatnya sendiri. Namun, John Mo tidak ambil pusing dan mengajak Sung Chen untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Ketika bertemu dengan Ye Jin, Sung Chen memilih untuk merahasiakan kenyataan bahwa John Mo sebenarnya masih ingat peristiwa malam kemarin. Ini dilakukannya untuk membuat Ye Jin merasa lebih tenang. Keesokan harinya, Sung Chen mendapat informasi terkait jadwal acara minggu ini, dan manajer Cindy merasa kasihan karena Bond telah menjadwalkan 22 penampilan untuk Cindy tanpa mempertimbangkan kesehatannya. Cindy sendiri tampak tidak peduli dan menganggap itu sebagai rutinitasnya sebagai artis. Cindy kemudian bertanya apakah One Night akan terlibat dalam acara musik di KBS. Ternyata, Cindy diam-diam ingin bertemu kembali dengan Swan di tempat lain. Tim One Night sedang mendiskusikan rating penonton minggu ini. Sung Chen memberikan prediksi dengan analisis rinci, namun karena memprediksi peringkat yang cukup rendah yaitu 6,8, John Mo tampak kesal. Keesokan harinya, acara One Night akhirnya tayang di TV. Beberapa netizen menganggap acara tersebut cukup menghibur, khususnya adegan romantis Sung Chen yang mengikat tali sepatu Cindy. Namun, di akhir video, tim One Night membuat kesalahan penulisan nama desa tempat acara berlangsung, yang membuat John Mo terkejut dan sedih. Ye Jin berusaha menghibur sahabatnya. Rating acara One Night ternyata sesuai dengan prediksi Sung Chen, yaitu 6,8. Seluruh tim terkejut dan memberikan Sung Chen beberapa uang sebagai bentuk taruhan yang telah dimenangkan. Namun, Sung Chen tampak kurang bahagia karena dia sebenarnya ingin peringkat acara itu lebih tinggi. Sejak saat itu, Sung Chen terkenal karena kemampuannya dalam menebak dan meramalkan peringkat. Ketika pulang, Sung Chen bertemu dengan Ye Jin dan mereka pergi makan bersama.
Yejin sudah mengetahui bahwa Jeonmo berbohong dan pasti mendengar ungkapan perasaan ketika mabuk. Sung Chen merasa Yejin terlalu baik dan cantik untuk Jeonmo, dan menyarankan agar Yejin mencari laki-laki lain. Di apartemen, Jeonmo sedang menunggu Yejin pulang, namun yang datang justru adik Yejin, yang meminta Jeonmo mencari tempat tinggal baru karena Yejin berencana pindah. Ini membuat Jeonmo sedih dan kaget. Setelah melihat Yejin pulang bersama Sung Chen, Jeonmo marah dan melampiaskan kekesalannya dengan memarahi Yejin. Yejin yang tidak tahu apa-apa menjadi marah dan memutuskan untuk tidur di kantornya malam itu. Ketika acara hampir mulai, Sung Chen memberikan perhatian kepada Cindy dengan memasangkan monitor dan mengulurkan tangannya untuk membantunya masuk ke panggung. Cindy yang sudah merasa baper menjadi sangat terharu dengan usaha Sung Chen. Saat acara berlangsung, podium di atas panggung bergerak sendiri, dan Yejin yang melihat kejadian ini mencoba menyelamatkan Cindy. Namun, keduanya terjatuh dan terluka, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sung Chen buru-buru pergi ke rumah sakit untuk menemui Yejin, namun dia malah menemukan Cindy terbaring di sana. Para penggemar Cindy marah dan menyalahkan staf yang menyebabkan Cindy terluka. Cindy merasa lega karena bisa beristirahat dari jadwal padatnya. Namun Bon justru menyalahkan manajer Cindy. Yejin yang masih ada di sana mencoba membela Cindy dan menjelaskan kepada Bon bahwa Cindy membutuhkan istirahat dan tidak seharusnya diperlakukan seperti robot. Di tempat lain, Jeonmo mendapatkan kabar tentang insiden kecelakaan yang melibatkan Yejin dan Cindy. Dia langsung pergi ke rumah sakit dan, setibanya di sana, salah bicara dengan menyalahkan Yejin atas insiden tersebut. Padahal sebenarnya Jeonmo sangat khawatir dengan keadaannya. Hal ini membuat Yejin menangis dan pergi meninggalkan Jeonmo. Sung Chen kemudian menemui Yejin untuk menenangkannya dan tanpa diduga, dia memeluk Yejin. Yejin memutuskan untuk tidur di kantor lagi, namun tiba-tiba Jeonmo mengirimkan foto ancaman kepadanya, mengancam akan merusak tas kesayangan Yejin jika dia tidak pulang saat itu juga. Meskipun sangat marah, Yejin memilih untuk pulang demi menyelamatkan tas kesayangannya. Setelah itu, Jeonmo menyogok Yejin dengan sebuah apel sebagai permintaan maaf. Keesokan harinya, Cindy bersiap keluar dari rumah sakit dan melanjutkan jadwalnya di Jepang. Namun, saat dia melihat Sung Chen sedang menemani Yejin, Cindy tanpa pikir panjang memilih untuk masuk ke mobil Sung Chen dan Yejin. Sung Chen dan Yejin tampak terkejut melihat Cindy sudah ada di mobil mereka. Manajer Cindy sangat bingung dan terkejut karena Cindy tidak ada di mobilnya. Cindy mengatakan bahwa dia ingin bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari. Meminta Yejin dan Sung Chen membantunya karena dia takut melawan Bon yang terkenal galak. Mereka akhirnya membawa Cindy yang tidak memiliki uang ke apartemen Yejin untuk beristirahat. Manajer Cindy juga memilih untuk bersembunyi karena takut akan diamuk Bon. Sementara itu, rumor tentang pelarian Cindy menyebar luas, dengan media mengklaim bahwa Cindy pergi ke Paris bersama kekasihnya yang sangat kaya raya. Hari itu, Yejin memutuskan untuk mengambil cuti dan menemani Cindy di apartemen. Cindy tampak sangat gembira dengan hadiah ulang tahun yang diberikan kepadanya. Saat mereka jalan-jalan di sebuah jembatan, Cindy mulai teringat kenangan masa lalu bersama orang tuanya, yang sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan saat mereka datang ke Seoul untuk mengunjungi Cindy yang baru masuk agensi Bon.
Mengingat kenangan tersebut membuat Cindy sangat sedih. Sung Chen berusaha menghapus air mata Cindy dan menenangkannya agar tidak larut dalam penyesalan dan rasa bersalah. Cindy berterima kasih kepada Sung Chen, namun kemudian berdiri dan mencium bibir Sung Chen. Cindy mulai mengungkapkan perasaannya, namun Sung Chen yang terkejut langsung mengatakan bahwa dia tidak suka Cindy. Jawaban ini membuat Cindy marah dan malu, merasa cintanya ditolak oleh Sung Chen. Pada saat yang bersamaan, Ye Jin dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal. Orang itu memintanya untuk memindahkan mobilnya. Saat Ye Jin melihat dengan penasaran dan ketakutan, ternyata manajer Cindy ada di sana. Tak lama kemudian, John Mo datang dan langsung menyerang manajer Cindy, berpikir bahwa manajer tersebut memiliki rencana buruk terhadap Ye Jin. Namun, sebenarnya, manajer Cindy telah mengetahui lokasi Cindy setelah memeriksa kamera dashboard mobil saat parkir di rumah sakit. Meskipun demikian, dia memilih untuk memeriksa keadaan Cindy terlebih dahulu dan tidak memberitahu Bon. Kemudian, John Mo mengajak Cindy dan yang lainnya untuk menikmati kembang api bersama, membuat hari ulang tahun Cindy menjadi sangat bahagia. Setelah itu, mereka pergi ke karaoke. Sung Chen sangat gembira mendapatkan pujian dari Ye Jin atas suaranya yang bagus. Namun, Cindy mulai merasa cemburu melihat hubungan antara Sung Chen dan Ye Jin. Dia mengekspresikan rasa sedihnya melalui sebuah lagu. Keesokan harinya, sebelum pulang, Cindy mengajak Ye Jin berfoto bersama untuk mengklarifikasi rumor buruk tentang hubungannya dengan Ye Jin. Saat tiba di kantor, Ye Jin menerima banyak hadiah dari penggemar Cindy yang berterima kasih karena telah menjaga Cindy dengan baik. Sementara itu, tim penata acara sedang mendiskusikan konsep perjodohan para anggota. Mereka mendukung cerita romantis antara Sung Chen dan Cindy, yakin bahwa penonton akan memberikan respon positif terhadap kisah cinta mereka. Keesokan harinya, Cindy mulai merasa cemas menunggu balasan pesan dari Sung Chen. Tiba-tiba, Sung Chen datang ke apartemen Cindy untuk merekam kehidupan sehari-harinya. Kehadiran Sung Chen membuat Cindy sangat bersemangat, bahkan gugup hingga salah menggunakan pakaiannya. Ternyata, Sung Chen juga mengundang Go Ara, sahabat Cindy. Namun, perilaku mereka sebagai sahabat terlihat sangat kaku karena mereka pernah mengalami perselisihan di masa lalu dan tidak saling memiliki nomor telepon hingga sekarang. Sung Chen merasa hasil vlog hari itu tidak sesuai dengan konsep programnya karena tidak ada ketulusan dalam akting mereka. Dia menjelaskan bahwa Cindy sebenarnya jauh lebih baik dari apa yang dia pikirkan, karena selama ini Cindy memiliki pandangan buruk tentang dirinya sendiri. Pada hari itu, Cindy mengajak Sung Chen untuk bertemu, namun Sung Chen sedang dalam perjalanan ke bioskop untuk menonton film bersama Ye Jin. Meskipun hujan, Cindy memilih untuk tetap menunggu Sung Chen. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Ye Jin, Sung Chen membatalkan rencana menonton film dan mencari Cindy. John Mo menemukan Cindy yang sedang berteduh, menawarkan payung dan meminta Cindy untuk menunggu Sung Chen di apartemennya. Di apartemen John Mo, dia membuatkan teh untuk Cindy agar merasa lebih hangat. Mereka saling bertukar cerita, dan John Mo mengingatkan Cindy tentang Yona, seorang senior di agensi mereka yang karirnya merosot karena kurang perhatian dari agensi. Tak lama kemudian, Ye Jin dan Sung Chen tiba. Cindy tampak kecewa melihat Sung Chen yang tampak tidak peduli. Cindy kemudian berpamitan untuk pulang. John Mo meminta Sung Chen untuk menemani Cindy sampai manajernya datang menjemput.
Sung Chen meminta maaf kepada Cindy karena telah membuatnya sedih dan berharap Cindy tidak terpengaruh oleh komentar netizen. Sung Chen sekarang memahami ketulusan Cindy. Keesokan harinya, di kantor, produser Kim mengumumkan bahwa program One Night harus beristirahat sementara karena rating yang rendah. Sebagai gantinya, beberapa tim akan membantu program baru berjudul Star Wars. John Mo merasa kesal dengan keputusan ini karena mereka baru saja memulai dengan anggota baru di lokasi baru. Sementara itu, Cindy mendapatkan lebih banyak jadwal karena harus menemani seorang artis baru dan memperkenalkannya di berbagai acara. Cindy tidak bisa menolak tugas tersebut. Di apartemen, Yejin merasakan suasana gembira karena akan segera pindah dan sangat diuntungkan dengan bantuan Sung Chen. Namun, hal ini membuat John Mo semakin kesal karena Yejin memuji kebaikan Sung Chen. Saat tengah beres-beres, Sung Chen menemukan album foto masa kecil Yejin dan menemukan foto dirinya yang tidak sengaja berada dalam frame yang sama dengan Yejin. Sung Chen meminta foto tersebut sebagai kenang-kenangan. John Mo memilih untuk pergi ke taman karena tidak tahan melihat kebersamaan Yejin dan Sung Chen. Pada malam harinya, Sung Chen terlihat sangat senang dengan foto yang diberikan oleh Yejin. Bahkan melipat foto tersebut hingga hanya terlihat dirinya dan Yejin. John Mo memutuskan untuk kembali ke apartemen dan mengobrol dengan Yejin. John Mo sebenarnya tidak menginginkan Yejin pergi, tetapi dia menyadari bahwa Yejin hanya menganggapnya sebagai teman baik, dan dalam hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan, ada batasan yang sebaiknya dipatuhi. Sementara itu, Cindy bekerja keras dalam berbagai program reality show dan membuat artis baru di agensinya dikenal. Manajer Cindy merasa kasihan dengan Cindy, namun tidak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya, Sung Chen mulai membantu Yejin membersihkan apartemen barunya dan tampak sangat gembira setiap kali menerima pujian dari Yejin. Ketika mereka akan makan bersama, John Mo datang membawa alat pembasmi nyamuk untuk Yejin, karena dia tahu Yejin tidak bisa tidur jika ada nyamuk. John Mo juga bercerita bahwa nomor apartemen baru Yejin menggunakan tanggal lahir John Mo sebagai kode rumah, yang membuat Sung Chen kecewa. Hari berikutnya di kantor, Sung Chen bergabung dengan tim asisten penayangan acara Yejin dan bertugas memastikan para artis siap sebelum tampil. Sung Chen memantau persiapan Cindy, namun Cindy tampak lelah dan tidak bersemangat. Situasi semakin tegang ketika artis baru, yang digadang-gadang menjadi DC, menentang tindakan Beon yang dianggapnya melampaui batas. Cindy memperingatkan artis baru tersebut bahwa mengikuti jejaknya bukanlah hal yang mudah, karena dia adalah artis berbakat yang selalu bekerja keras. Ketika acara dimulai, Cindy meminta waktu sejenak untuk berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini baik kepadanya, termasuk Yejin dan John Mo, yang dianggapnya seperti payung di saat hujan. Setelah bekerja, Sung Chen mengambil bunga dari taman dan ingin memberikannya kepada Yejin, juga membawa boneka sebagai hadiah. Di tempat lain, John Mo menemukan Yejin di taman dan meminta agar Yejin tidak pindah dan hanya menyewakan apartemennya. Yejin merasa heran karena John Mo tidak memberikan alasan yang jelas. Sung Chen, yang mendengar percakapan mereka dengan rasa kecewa, mendekati mereka dan memberikan bunga yang dia petik. Namun, dia memilih untuk menyembunyikan boneka yang akan diberikan kepada Yejin.
Sung Chen pulang dengan rasa kecewa dan menyimpan boneka yang sebenarnya berisi rekaman ungkapan perasaannya kepada Yejin. John Mo dan Yejin kembali berdebat karena Yejin tidak memahami maksud John Mo yang menginginkannya untuk pindah. Mereka gagal menciptakan suasana romantis untuk menyatakan perasaan satu sama lain. Keesokan harinya di kantor, mereka masih terlihat bermusuhan. Yejin mengajak Sung Chen makan bersama, tetapi saat makan, Yejin hanya membahas pertengkarannya dengan John Mo. Sung Chen merasa senang karena Yejin tidak terpengaruh oleh perkataan John Mo dan tetap akan pindah. Sementara itu, Cindy tampak bersemangat bergabung dengan grup haters menggunakan akun palsunya dan sangat tertarik menghadiri acara nongkrong bersama mereka di kedai kopi. Di kantor, tim acara One Night merasa bingung karena program baru mereka, Star Wars, mendapatkan penilaian yang baik. Mereka mengadakan meeting dan menunjuk Sung Chen untuk membuat cuplikan program One Night untuk ditayangkan di TV. Sung Chen tampak bersemangat menerima saran dari seniornya. Hari berikutnya, senior-senior Sung Chen tampak puas melihat hasil kerja kerasnya. John Mo datang untuk melihat hasil editan Sung Chen dan menyarankan perbaikan karena dia tidak akan mengoreksinya lagi dan akan langsung menayangkannya di TV. John Mo ingin Sung Chen lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Cindy akhirnya datang ke pertemuan hatersnya di sebuah kedai kopi dengan menyamar menggunakan topi dan masker untuk menghindari pengenalan. Dia bertanya mengapa mereka membenci dirinya padahal mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Namun, dia langsung melepas topi dan masker, yang membuat semua orang di sana merasa canggung dan tidak nyaman. Yang lebih mengejutkan, ternyata salah satu dari haters tersebut adalah manajer Cindy sendiri, yang langsung melarikan diri setelah melihat Cindy. Sementara itu, Yejin mengecek pekerjaan Sung Chen dan mengajaknya untuk beristirahat sejenak sambil memberinya semangat. Yejin merasa Sung Chen jatuh cinta padanya, tetapi Sung Chen mencoba mengelak dan menjelaskan bahwa perasaannya tidak seperti yang dipikirkan oleh Yejin. Meskipun demikian, Yejin terus menggoda Sung Chen karena dia memang merasa ada ketertarikan. Ketegangan antara John Mo dan Yejin mereda saat John Mo melindungi Yejin dari gigitan nyamuk. John Mo memohon agar Yejin tidak pindah, tetapi Yejin tetap bersikeras pindah. Dia merasa perlu menjaga jarak untuk memahami apakah perasaannya terhadap John Mo adalah rasa suka sebagai pasangan atau hanya sebagai teman setelah 20 tahun persahabatan. Keesokan harinya, Sung Chen meminta 3 member One Night untuk merekam pengisi suara yang akan ditambahkan dalam klip video. Cindy merasa aneh dengan naskah tersebut tetapi memenuhi permintaan Sung Chen dengan senang hati. Di acara meet and greet, Cindy menegaskan kepada penggemarnya untuk mendukung langkahnya menolak acara dan iklan yang bisa mencemarkan nama baiknya. Bahkan ada pengacara yang bersedia mendampingi Cindy jika dia dipaksa oleh agensinya untuk mengikuti acara dan iklan yang merugikan. Para netizen yang sebelumnya membenci Cindy kini berubah menjadi pendukungnya dan melindunginya. Yejin dan John Mo mendapatkan undangan untuk makan bersama di rumah Sung Chen. Setelah menonton klip pertama ciptaan Sung Chen yang tayang di TV, mereka memberikan beberapa komentar untuk masukan. Namun, mereka lebih menyukai acara Star Wars karena lebih menghibur. Yejin secara tidak sengaja masuk ke kamar Sung Chen saat akan ke toilet dan menemukan boneka yang ternyata berisi rekaman pengakuan perasaan Sung Chen. Karena selama ini Yejin hanya menganggap Sung Chen sebagai juniornya, dia merasa tidak memiliki perasaan yang sama dan meminta maaf. Sung Chen memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia meminta kesempatan dari Yejin dan tiba-tiba menarik Yejin untuk menciumnya.
Setelah itu, Sung Chen merasa sangat malu atas tindakannya. Ye Jin membujuk Sung Chen untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, Ye Jin akhirnya pindah dari apartemen yang telah menjadi rumahnya sejak kecil. Sung Chen yang terlambat bangun tidak tahu bahwa Ye Jin sudah pindah. Dia berlari untuk menyusulnya. Tetapi Ye Jin sudah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. John Mo yang ada di sana merasa Sung Chen terlalu berlebihan dan menyarankan agar dia pergi bekerja saja. Di kantor, Sung Chen melihat bahwa acara pengganti programnya mendapatkan rating yang lebih tinggi. Produser Kim mengajak John Mo untuk makan bersama dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan jam tayang kembali jika bisa meningkatkan rating. John Mo mengadakan meeting dadakan untuk membahas konsep baru demi program mereka. Tetapi meeting tersebut tidak menghasilkan solusi. Sementara itu, Cindy mulai kesal dengan Bon karena mengambil semua barang sponsor miliknya untuk diberikan kepada Lisa. Nama Cindy masuk dalam trending topik karena penampilannya di video klip One Night, yang dianggap lucu dan meme wajah Cindy menjadi viral. Cindy menghubungi Sung Chen dan meminta pertanggungjawaban. Namun manajernya khawatir Cindy akan sangat marah. Ternyata, Cindy hanya berpura-pura marah untuk bisa bertemu dengan Sung Chen dan meminta pertanggungjawaban atas image barunya. Setelah pulang bekerja, Sung Chen mampir ke apartemen baru Ye Jin untuk membantu beres-beres. Sung Chen sedikit kecewa karena John Mo juga ada di sana untuk menolong. Ye Jin mengganti foto masa kecilnya dengan foto kesukaannya. Saat makan bersama, John Mo membicarakan tentang lampu di kompleks apartemen Ye Jin yang sering mati. Ye Jin yang mendengar hal itu berniat mengajukan tuntutan kepada pihak apartemen karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Di tempat lain, Cindy dengan senang hati memposting meme tentang dirinya untuk mengajak para penggemarnya menonton TV One Night. Sayangnya, keesokan harinya, rating acara tersebut turun 0,6%. Untuk mengobati kekecewaan, produser Kim mengajak beberapa anggota One Night untuk makan burger bersama. Meskipun sudah menjadi rutinitas mereka, kali ini Sung Chen menolak ajakan produser Kim dan memilih untuk makan burger bersama John Mo. Mereka membahas alasan mengapa tidak ada yang menonton acara mereka. Sung Chen merasa bersalah karena cuplikan video yang dia buat kemarin belum mendapatkan respons bagus dari netizen. Di malam hari, tanpa sepengetahuan Cindy, Bon mengundang wartawan untuk wawancara dan meminta mereka mengungkapkan kebohongan tentang orang tua Cindy yang dikabarkan kaya raya dan tinggal di Amerika. Bon menjadikan Cindy sebagai kambing hitam atas kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Cindy hanya bisa menangis menghadapi kenyataan bahwa karirnya hancur. Manajer Cindy menghubungi Cindy secara diam-diam untuk memberitahunya tentang kejadian terbaru. Sementara itu, Sung Chen sedang menonton film bersama Ye Jin dan telah merencanakan kencan romantis. Namun, semua usahanya sia-sia karena Ye Jin tidak memiliki perasaan yang sama dengan Sung Chen. Sebagai produser, Ye Jin merasa hubungan mereka tidak boleh berubah dan berterima kasih atas semua kebaikan Sung Chen, tetapi tidak bisa menerima perasaannya. Malam itu, Sung Chan kembali patah hati karena cintanya ditolak oleh wanita yang dia sayangi. Di tempat lain, Cindy menulis pesan untuk Sung Chan, memberinya semangat untuk menghadapi hari esok. Benar saja, berita mengenai Cindy menjadi viral. Bion memilih untuk berpura-pura tidak tahu tentang kebohongan yang telah ia buat. Sementara itu, Ye Jin dan rekan-rekan produser lainnya merasa khawatir dengan keadaan Cindy. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Sung Chan setelah membaca artikel yang menyudutkannya. Manajer Cindy,
yang merasa sangat terpukul oleh situasi ini, tidak mampu berbuat banyak untuk membantunya. Sung Chan meminta bantuan kepada John Moo, tetapi John Moo masih ragu dengan apa yang bisa ia lakukan untuk Cindy. Setelah itu, John Moo dipanggil oleh pemimpin untuk membahas masalah Cindy, yang mana Cindy akan dikeluarkan dari acara One Night dan bahkan dipecat dari stasiun TV. Namun, John Moo, yang awalnya terdiam, akhirnya menolak perintah tersebut. Ia memutuskan untuk bertanggung jawab dan terus membantu Cindy agar tetap bisa berada di stasiun TV mereka. Pimpinan dan tim lainnya tidak mampu berbuat banyak karena mereka memahami sifat keras John Moo. Setelah berdiskusi dengan timnya, mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen Cindy. Ternyata, tim KWTV sengaja datang ke sana untuk memberikan kejutan kepada Cindy. Tentu saja, Cindy terkejut dan terharu dengan kedatangan para kru yang mengajaknya syuting kembali keesokan harinya dengan penuh semangat. Manajer Cindy mengantarkannya untuk syuting lagi, dan ia semakin berani melindungi Cindy dari kemarahan Byeon. Konsep acara terbaru ini adalah perjalanan pulang kampung para peserta, di mana mereka akan menghabiskan waktu dengan menginap di rumah para lansia di pedesaan. Cindy, yang cukup pandai dalam melakukan pekerjaan rumah, tidak kesulitan dengan hal ini, sementara Sung Chan bertanggung jawab atas liputan Cindy. Hal ini justru membuat mereka semakin dekat. Cindy sangat senang dengan dukungan dari Sung Chan yang membuatnya melupakan kesedihannya. Di tempat lain, Byeon memprotes pimpinan Departemen Hiburan KBS karena masih memakai Cindy. Ia berencana menggantikan posisi Cindy dengan Lisa, tetapi pimpinan itu dengan tegas menasihati Byeon untuk tidak mencampuri kebijakan programnya. Dengan kesal, Byeon meninggalkan ruangan itu. Sementara di lokasi syuting, para kru, termasuk Yejin, menerima kabar bahwa Byeon baru saja protes karena Cindy masih melakukan syuting. Tiba-tiba, salah satu kameramen bercerita bahwa saat awal debut Cindy, ia sempat merekam cerita tentang kematian orang tuanya, namun rekaman itu dilarang disiarkan oleh Byeon. John Moo kemudian mengunjungi lokasi syuting untuk memeriksa keadaan Cindy, namun ia tahu bahwa Cindy akan baik-baik saja karena ia sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Setelah itu, John Moo, Cindy, dan Sung Chan menikmati waktu bersama dengan berbagi cerita horor. Sementara itu, Yejin menghabiskan semalam untuk mencari rekaman awal debut Cindy, karena ia ingin membantu memulihkan nama baik Cindy. Setelah begadang semalaman, ia akhirnya menemukan video yang ia cari, di mana Cindy terlihat menangis saat menceritakan tentang orang tuanya yang meninggal. Di tempat lain, syuting berjalan sangat baik, dan Sung Chan sangat senang karena bisa menangkap ekspresi wajah tulus dari Cindy. Para peserta acara dan tim produksi terlihat menikmati proses itu, dan acara syuting pun sukses. Setelah kembali ke Seoul, Byeon datang ke apartemen Cindy dan sangat terkejut melihat berita tentang rekaman Cindy saat masa awal debutnya dulu. Ia tidak bisa berbohong lagi dan akhirnya mengakui bahwa ia memang pernah menyuruh Cindy untuk berbohong. Kesalahan ini memicu kemarahan para fans Cindy, dan agensi Byeon pun menjadi sasaran empuk kemarahan netizen. Di tempat lain, Yejin mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian ini.
John Moo akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Yejin, menyatakan bahwa perasaannya tidak pernah berubah sejak awal mereka bertemu. Tentu saja, Yejin yang mendengar ungkapan ini pun menjadi terharu dan akhirnya menerima cinta dari John Moo. Dan cerita romantis film ini pun ditutup dengan hubungan Cindy dan Sung Chan, yang masih menjadi tanda tanya, karena perasaan Cindy kepada Sung Chan masih sama. Sedangkan Sung Chan masih menganggap Cindy sebagai rekan baik dan juga cantik.